Hai sobat-sobat, kembali lagi bersama gue Rifki Prasojo yang minggu lalu lupa memperkenalkan diri. Kita masih di program terbaru Klik Dokter. Malu bertanya, skip di ranjang. Dan hari ini gue juga nggak sendirian lagi bersama Dokter Acit. Halo guys. Halo guys. Coba dok, tolong dong, sedikit. Mata Undertaker. Enggak. itu udah di behind the scene. Nggak bisa diulang. Jadi Dokter Acit ini matanya bisa tinggal putihnya doang kayak Undertaker. Gila. Anyway, hari ini kita tetap akan ngebahas seks. Tapi sudut yang akan kita bahas hari ini adalah seks di masa pandemi. Gak tahu juga sih apa aja pertanyaan yang udah dikumpulin sama tim. Tapi langsung aja gue akan mulai ngebacain pertanyaan-pertanyaan dari banyak banget pertanyaan. Ada sekitar ribuan pertanyaan yang masuk. Tapi rata-rata yang nanya tuh malah kayak, kenapa sih hostnya yang itu? Rata-rata itu pertanyaannya. Tapi dari beberapa ada juga kok yang nanya tentang medis. Nih, dari beberapa pertanyaan yang udah dikumpulin. Nih dok, apakah ada hubungannya masa pandemi dengan gairah seks yang menurun? Wah. Sekarang kita bahas seks di masa pandemi. Nah tuh Undertaker tadi keluar tuh dikit. Kalau misalnya ada yang nge-pause bisa tuh. Iya. Oke. Please dok, please nanti someday mungkin di episode berapa please ngejawabnya satu pertanyaan sambil mata Undertaker. Keren. Gue nggak bisa baca dong. Gue nggak bisa lihat reaksi lo gimana dong. Oh iya. Tapi kan keren dok. Oke, jadi balik lagi ke seks di masa pandemi. Kalau misalnya tadi di circle-nya Rifki, circle polo airnya itu kan naik gitu ya. Tapi kan tadi kan diceritain juga kalau emang baru pada nikah, masih pada muda gitu kan, baru pada nikah. Kalau misalnya pada pasangan yang baru nikah sih, mau pandemi nggak pandemi, kayaknya sex drive-nya tinggi ya. Jadi itu mungkin nggak ada hubungannya, karena nggak pandemi pun biasanya pasangan baru menikah tuh emang ya di kamar aja gitu kerjaannya. Nah, kalau misalnya seks pada pandemi, pada in general audiences gitu ya, gimana sih sebenarnya? Memang banyak artikel dan banyak juga studi yang menuliskan bahwa memang pandemi itu punya dampak negatif ke sex drive. Jadi bisa menurunkan libido. Kenapa? Ada beberapa hal yang disampaikan gitu di artikel-artikel itu, tapi utamanya tuh berkaitan sama stres. Padahal kita tahu kan kalau libido tuh berhubungan banget sama mood. Kalau misalnya kita moodnya jelek, capek, itu bisa banget nurunin libido. Karena libido itu kan bukan suatu hal yang konstan, harus dipertahankan dan dipelihara supaya dia bisa tetap tinggi gitu. Oh gitu dok? Iya, maksudnya nggak ada tuh yang namanya orang tuh pengen seks terus gitu. Pasti ada turunnya, pasti ada naiknya, pasti kayak gitu semua orang gitu. Iya, kayaknya gitu. Libido pada saat pandemi kenapa sih turun akibat stres tadi? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah namanya collective medical trauma. Apa sih itu? Itu tuh kayak kita semua di dunia lagi kayak in shock dengan pandemi ini, kayak mau ngapa-ngapain takut, terus hidup dengan ketidakpastian, kapan sih pandemi ini berakhir, vaksin tuh beneran bisa nggak sih, kayak gitu-gitu. Itu kadang bikin pikiran kita tersita ke situ sehingga libido kita jadi ikutan turun karena kita kayak merasa nggak ada space dan nggak ada waktu untuk mikirin seks gitu. Nah, selain itu bisa juga kalau misalnya kayak Pak Sutri tuh bosan karena ketemu terus 24/7 kan, bareng WFH di rumah, tidur di situ juga. Apalagi kalau misalnya rumahnya kecil, rumahnya petakan, karena nggak semua orang punya luxury untuk isolasi di rumah yang besar kan. Jadi kadang gue di dapur, suami gue di ruang tamu aja kelihatan orangnya gitu. Jadi benar-benar lihat-lihatan terus, untuk me time pun susah gitu. Nah terus ada juga alasan-alasan kayak menurunnya kepercayaan diri akibat nggak bisa olahraga. Terus kalau misalnya kayak hari-hari biasa kan bisa tuh ke mall dandan gitu kan, pakai baju rada rapi. Jadi kayak lihat pasangan tuh kayak anjing, ganteng banget nih dia, mau pergi gitu kan, atau mau berangkat kerja pakai dasi, ganteng banget nih suami gue gitu. Tapi karena WFH kan ya udah, kerjanya juga pakai baju tidur, di rumah juga pakai baju rumah doang, jadi menurunkan kepercayaan diri kayak gitu. Kenapa di pandemi ini banyak orang yang sex drive itu menurun? Itu mengaruh banget ya dok ya, artinya kepercayaan diri, mood, stres dan lain sebagainya
benar-benar sangat berpengaruh langsung sama si libido. Ternyata ya, baru tahu juga nih gue baru, karena gue kira sesimpel ya lo misalkan seseorang nonton video porno lah gitu, katakan konten-konten yang kayak gitu sesimpel ya udah ngelihat terus pengen terus udah gitu. Ternyata mood, kepercayaan diri dan lain sebagainya, stres sama apa tadi tuh kolektif medical trauma. Misalkan menurun kan ke libido, gairah seks menurun, itu gimana sih caranya buat bisa ngebangkitin lagi? Apakah itu faktornya internal doang, artinya stres kah, ngebenerin stresnya kah, ngebenerin kepercayaan dirinya kah, atau pasangannya juga memiliki faktor sebesar apakah dalam membangkitkan lagi gitu dok? Oke, jadi kan sebenarnya dampak pandemi pada kehidupan sosial orang beda-beda ya. Kayak misalnya bagi orang yang single tuh nyari pasangan jadi lebih susah, jelas gitu kan. Tadinya mungkin pakai dating app, besoknya tinggal kopdar, sekarang dating app swipe aja terus tapi nggak bisa kopdar gitu. Ya ampun, Yufi. Kalau misalnya yang masih pacaran atau nikah tapi LDR gitu, berarti kan jadi nggak bisa ketemu atau butuh waktu yang lama dan prosedur yang ribet untuk bisa ketemu kan. Ya. Sedangkan bagi yang tinggal serumah, pasangan yang tinggal serumah justru terkunci bersama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Yang mana nggak selalu itu hal yang bagus juga, kayak yang tadi gue udah bilang. Gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa keluar nih dari lingkaran setan itu terkait dengan seks ya? Ya. Sama si gairah yang menurun tadi. Yang pertama adalah komunikasi. Harus bisa komunikasiin apa yang kita rasain dan apa yang kita mau dari pasangan. Itu penting. Nggak cuma di seks, nggak cuma di gairah, tapi ya jelas di kehidupan berumah tangga tuh komunikasi penting emang. Nah, terlebih di masa pandemi kayak gini, nggak selalu yang namanya kita tinggal bareng itu bikin komunikasi lebih bagus. Itu bukan hal yang selalu berjalan beriringan gitu. Kadang kalau misalnya bareng terus tuh jadi kayak merasa ya harusnya dia udah tahu dong gue lagi marah, harusnya dia udah tahu dong gue pengen ini, pengen itu gitu. Padahal nggak selalu gitu. Jadi harus bisa komunikasiin needs kita dan wants kita tuh apa ke pasangan gitu. Terus karena kita bareng-bareng terus, ini kan kita ngomongin konteksnya Pak Sutri yang serumah kan. Karena bareng-bareng terus, kadang kita tuh tenggelam di rutinitas yang ya udah kita kan emang bareng-bareng terus gitu. Kenapa sih harus meluangkan waktu spesial untuk berhubungan seks? Toh kita kan emang bareng-bareng terus dari pagi sampai pagi lagi gitu. Padahal di kondisi seperti ini justru lebih penting untuk kita bisa spare waktu khusus untuk kita misalnya kayak pillow talk atau sekedar rangkulan ngobrol gitu, tidur-tiduran sampai mungkin akhirnya berujung pada seks gitu kan. Nggak ada yang tahu gitu. Tapi itu harus di spare kadang. Nggak semua orang punya kesadaran untuk menuju ke arah sana kalau emang nggak diniatin gitu. Dok, berarti kayaknya diperlukan inovasi dan variasi gitu kali dok ya. Artinya gue pernah baca katanya kayak coklat, mungkin makan coklat atau apa, katanya kan coklat bisa meningkatkan hormon apa gitu kali dok ya kalau nggak salah ya. Mohon koreksi saya jika saya salah. Jadi gini, satu lagi tadi yang mau gue bilang emang adalah variasi. Jadi lagi-lagi karena tinggal bareng terus, variasi itu penting. Bahkan kita nggak pandemi aja, suami istri sex life tuh butuh banget kok variasi. Apalagi yang namanya pandemi, kalau misalnya ketemu tiap hari gitu. Jadi variasi itu penting. Dan nggak ada yang salah ya dari variasi, asalkan dua pihak sama-sama senang dan tidak membahayakan nyawa satu sama lain gitu. Jadi mau role play kek, mau cross dress kek, bebas. Yang penting kedua pihak sama-sama senang gitu. Kalau misalnya ada hal yang mau dicoba, ada hal yang belum pernah dicoba, sekarang saatnya lah untuk mencoba mumpung bareng-bareng terus gitu. Hari Senin role play anime, hari Selasa misalnya role play school life gitu, ya bebas. Gitu. Berarti itu mungkin si variasi-variasi dan inovasi tersebut bahasanya fetish kali dok ya mungkin ya kalau di dunia seksualnya. Mencoba hal-hal yang baru tersebut, apakah itu bisa juga dengan misalkan tempatnya dok, misalkan biasanya cuma di kamar aja,
Terus karena lagi butuh variasi dan lain sebagainya, wah kita cobain di gardu kali apa di mana gitu kan, selama tidak mengganggu keresahan warga kali kan, ditoren penguin tuh yang di atas yang oranye atau gimana. Itu kira-kira apakah hanya sekedar apakah tempat-tempat baru tersebut bisa juga memberikan apa ya dok, kayak stimulan, gila bahasanya stimulan yang beda dan baru buat si pasangan-pasangan tersebut dok? Benar, jadi variasi itu bisa macam-macam. Kayak tadi Rifki udah bilang variasi itu bisa tempat itu bisa di dalam rumah karena kita lagi pandemi kan. Jadi saya sebagai dokter tidak menyarankan Anda untuk keluar rumah jika tidak perlu gitu. Nah, tapi kalau misalnya di rumah, ya kalau misalnya diberkahi dengan rumah yang besar, dengan ruangan yang banyak dan orangnya sedikit, ya misalnya hari ini di dapur, besok di kamar, besok di taman, besoknya lagi di kamar mandi, besoknya lagi di kamar mandi atas, besoknya lagi di jemuran gitu, bebas. Repot dok, ngepel mulu, tiap hari ngepel. Tiap hari mandi keramas. Iya, tiap hari keramas, tiap hari ngepel jadi. Tapi nggak apa-apa dok, kalau memang itu bisa memberikan variasi buat pasangan suami istri tersebut yang mungkin lagi turun. Tadi dari segi komunikasinya mungkin perlu diperbaiki, atau mungkin selain dari itu melakukan hal-hal berdua kali yang belum pernah, kali mungkin apa masak gitu berdua, atau mungkin benerin lemari kali berdua gitu dok ya? Iya benar-benar, misalnya masak tapi pakai atasan doang, nggak pakai bawahan gitu kan, supaya sex drive-nya terbangun gitu ya. Kalau misalnya emang di rumah cuma berdua, kenapa enggak? Bebas-bebas aja. Kayaknya gitu batal kan? masak dok. Ya nggak sih? Ya, itu kan ini apa intro gitu kan. Nah satu lagi variasi tuh bisa juga posisi. Oh. Karena kadang ada pasangan-pasangan yang stuck di satu posisi tertentu karena emang merasa udahlah ini posisi aman kita, udah pasti dua-duanya sama-sama seneng, udah pasti dua-duanya sama-sama orgasme gitu misalnya. Padahal ada mungkin posisi lain yang belum pernah dieksplor yang ternyata mungkin bisa juga enak juga gitu. Jadi ini kesempatan nih mau coba yang belum pernah dicoba. Dengan catatan tadi konsen suami istri, dua-duanya harus setuju, dua-duanya harus senang karena balik lagi sex is a fun activities, gitu kan? Jadi nggak boleh ada yang sampai malah merasa dirugikan karena si variasi itu gitu. Ya selama tidak membahayakan juga satu sama lain kali dok ya. Tuh. Nah dok, ada salah satu teman saya juga yang mengeluhkan bahwa sebenarnya WFH itu jauh lebih capek daripada WFO dok. Jadi mungkin lebih ke capek batin kali ya, capek batin kerjaan banyak dan lain sebagainya dibandingkan fisik. Sedangkan kan capek batin itu sangat berpengaruh besar banget tadi ke libido dok. Nah pertanyaannya apa? Oh apakah gue bacain terus gue nggak tahu pertanyaan yang mana. Apakah si kelelahan mental karena kerja itu juga menjadi faktor yang besar di menurunnya libido dok? Dan kalau iya, gimana tuh dok mungkin peran pasangan secara medis biar memperbaiki mental health pasangan dan sendiri juga tentunya dok? Ini gue agak firasat kalau ini pesanannya produser yang nanya ya, jangan-jangan dia memang mengeluhkan WFH gitu ya. Mungkin ternyata karena ya. Tulisannya anonimus Fulan bin Fulan gitulah dok, pokoknya saya juga nggak tahu dari mana yang nanya. Oke, jadi memang kalau misalnya Rifki bilang WFH itu lebih capek mental, memang bagi beberapa orang WFH, nggak semua ya, WFH memang memberikan beban yang lebih berat. Nggak cuma mental, sebenarnya fisik juga, karena ada yang namanya computer vision syndrome. Jadi karena kita terlalu banyak mandang screen, jadi mata kita terlalu lelah yang otomatis bisa bikin pusing, bisa bikin banyaklah gangguan fisik yang lain. Ini luas juga nih kamar nih, Rifki bisa geser-geser nih. Iya makanya dok, tuh tadi ada note, Ki badan lu keluar frame. Iya ternyata sial. Nggak dok, tapi ngomong-ngomong, ini kan kita ceritanya di hotel ya dok ya? Ini hotel apa? Gue nggak yakin ini hotel apa sih nih? Ini hotel apa sih ketemu gini? Tamunya nggak bisa tidur, ngaco aja developer. Benda ini apa ya? Belinya di mana ya? Ini coba tolong di marketplace nih. Keywordnya apa nih? Mau beli bulet-buletan ini? Ya sekarang coba, itu mau dibilang lampu, bukan juga tetap. Oke. Balik lagi tadi ke WFH.
Terus gimana sih caranya supaya kita bisa mempertahankan sex drive berarti dengan beban WFH yang seperti itu? Sebenarnya yang paling pertama adalah coba komunikasikan ke lingkungan kerja bahwa WFH itu tidak sama dengan bekerja 24 jam. Hanya karena kita kerja di rumah bukan berarti kita punya waktu kita tuh 24 jam untuk bekerja gitu, karena kita hal lain yang mungkin perlu diurus gitu kan. Misalnya ada yang punya anak misalnya, atau ada yang punya orang tua, lansia yang harus diurusin gitu. Jadi yang pertama adalah coba komunikasikan ke lingkup kerja atau superior. Nah, hal lain adalah sempatkan diri untuk beristirahat. Jadi ketahui limit diri sendiri. Itu kayak gimana? Jadi kalau misalnya udah capek, mungkin bisa dimatiin dulu videonya, jadi dengar suaranya aja, bisa sambil lihat keluar dulu misalnya, atau lihat kemana lah, jadi nggak mandangin screen terus, karena utamanya yang bikin capek dari WFH itu kan karena kita harus mandangin screen terus kan. Banyak orang memanfaatkan itu sebagai cara untuk tetap berkomunikasi gitu. Kalau peran pasangan pada saat WFH tuh apa ya? Karena beban mental kayak gitu tuh biasanya balik lagi ke diri sendiri sih, karena kan itu hubungan antara kita sama kerjaan kan, jadi bukan karena pasangan gitu. Jadi yang bisa dilakukan pasangan sih sama aja kayak misalnya kita stres akibat kerjaan sebelum pandemi ya, bantu menghibur, mungkin kalau punya budget lebih kasih duit jajan biar bisa check out di marketplace gitu kan, pesen makanan yang banyak. Jadi kalau mumpung WFH kan bisa makan macam-macam tuh, bisa kerja sambil makan terus kan. Iya benar-benar. Ya gitu. Mungkin bisa sekalian beli ini Dok, beli kostum-kostum buat cosplay, buat role play. Nah bisa kayak gitu. Atau misalnya kerja, kalau misalnya videonya dimatiin sambil pijet-pijetan sama pasangan gitu kan, nggak masalah. Nggak beres gitu kerjaannya Dok. Loh. Siapa tahu kan makin produktif, nggak ada yang tahu loh. Ya benar-benar, tapi beda-beda sih, memang beda-beda. Kalau si teman-teman saya itu kalau misalkan lagi kerja di pijit-pijit mah yang ada kerjaannya nggak beres Dok. Jadi kirain kerjanya tuh sambil gantole tadi karena emang komunitas gantole. Iya, makanya bayangin lagi gantole dipijit, kan repot Dok. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis. Makasih banyak banget juga buat Dokter Ajit untuk waktunya. Karena banyak banget dari tadi informasi-informasi penting buat teman-teman pasutri yang mungkin mencari jawaban atas semua pertanyaan mengapa libidoku menurun gitu kan. Ini kan udah dibahas dengan jelas banget dan sangat edukatif apa edukasional Dok? Maksudnya jawaban dari pertanyaan mereka tuh kita suruh role play gitu ya berarti ya? Iya, salah satunya kan Dok, salah satunya kenapa enggak? Coba aja cosplay. Benar. Coba menjadi pakai kostum apa kayak Colonel Sanders kayak tadi dinosaurus, tadi katanya cosplay Jurassic Park. Iya, bisa cosplay jadi T-Rex, terserah lah, bebas. Jadi Doraemon kayak si Komo, ya intinya kan yang penting cosplay. Terima kasih banyak juga buat teman-teman tim yang sudah meluangkan waktunya dan kerja kerasnya demi terjadi dan berjalannya program ini. Jangan lupa untuk saksikan program ini lagi minggu depan dengan topik yang berbeda lagi, yang pastinya nggak kalah seru dan masih seputar seks, hal-hal yang tabu untuk diperbincangkan. Jangan lupa juga nonton program-program lain dari Klik Dokter. Hari Selasa tuh ada ngobrol santai apa tadi? Konsul santai Dokter Vito. Konsul santai bersama Dokter Vito. Nah, kalau di hari Kamis itu ada podcast Sebats di YouTube-nya Klik Dokter. Nah, kita nggak tahu hari apa. Belum tahu. Pokoknya kita bakal tayang, tenang aja. Tapi belum tahu hari apa. Mudah-mudahan kita bakal tayang. Mudah-mudahan kita bakal tayang karena ini bakalan jadi program yang sangat edukatif dan edukasional. Saya nggak tahu yang benar edukatif apa edukasional. Buat semua teman-teman pasutri yang mempunyai pertanyaan seputar seks. Oh, dan lagi-lagi jangan lupa, yang mau nanya boleh banget. Kalau memang malu, nggak enak gitu, takut ada temannya nonton atau gimana, nih bisa langsung kayak salah nunjuk gue nih di atas kepalanya Dokter Ajit. Nanti akan muncul jogres Fusion. Nanti akan muncul linknya. Silahkan boleh input, boleh nanya di situ segala macam pertanyaan seputar seksual. Nanti akan ditulis dengan anonimus. Ya minimal paling cuma alamat rumah sama nama lengkap keluarga aja.
Enggak lah. Sama nomor KTP. Nomor KTP sama PIN ATM. Ya udah kalau gitu, terima kasih banyak sekali lagi Dr. Acit untuk waktunya dan input-inputnya, saran sharing-sharingnya semua yang sudah dibagikan sama kita. Gue Rifki pamit. Gue Dr. Acit pamit. Terima kasih. Klik dokter. Klik dong ah. Dadah.